pagi Bapak Ibu Saudara. Izinkanlah pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang saya beri judul Kebahagiaan Sejati. Kebahagiaan sejati. Setiap kita merindukan, mendambakan yang namanya kebahagiaan. Tidak ada orang hidup tuh yang tidak merindukan itu. Saya yakin setiap kita juga pasti merindukan yang namanya kebahagiaan. Makanya banyak orang mengatakan demikian. Kalau kamu mau bahagia, menikahlah, cepatlah menikah. Tapi apa yang mereka dapatkan setelah mereka menikah? Bukan kebahagiaan. Malah terkadang pernikahan mereka hanya seumur jagung. Mereka pisah akhirnya. Ada juga yang mengatakan, kalau kamu merasa sumpah, merasa penat di rumah, kamu healing. Karena sekarang ini kan zamannya healing. Setiap ada kesulitan, kesukaran, healing. Tapi apa yang mereka dapatkan pulang dari healing? Malah pusing, pening, kerjaan menumpuk, uang habis. Jadi dunia sedang dilanda ketidakbahagiaan. Beginilah kehidupan dalam dunia baru. Di sosial media kalau kita melihat orang-orang silih berganti mempertontonkan kebahagiaan dengan cara nonton konser musik. Kita lihat seperti sekarang ini, belanja barang mewah dan sebagainya, konser dengan bayar yang mahal pun orang berlomba-lomba untuk membelinya. Tapi besoknya mereka mengaku stres, mulai terjangkit kesehatan mental. Ini bahagia beneran atau bahagia palsu? Ini yang perlu kita jawab pada pagi hari ini. Menurut indeks happiness atau tingkat kebahagiaan dunia yang dipaparkan oleh Profesor Renals Kasali beberapa waktu yang lalu, saya dengar demikian. Finlandia tuh secara berturut-turut mungkin bisa ditampilkan negara kota Helsinki ya, kota Finlandia. Secara berturut-turut selama 6 tahun dinobatkan menjadi negara yang paling bahagia di dunia. Tapi penobatan sebagai bangsa yang paling bahagia disambut dingin oleh rakyatnya. Karena rakyatnya merasa mereka tidak bahagia. Jawaban mereka, kami sebetulnya tidak bahagia. Bayangkan, Finlandia negara yang begitu kaya, tapi rakyatnya menjawab, kami merasa tidak bahagia. Kami sebetulnya tidak bahagia. Padahal kita tahu Finlandia negara yang luar biasa untuk akses dan fasilitas sekolahnya serta kesehatannya dianggap yang terbaik. Air dan udaranya bersih, hutannya bagus, suatu tempat yang damai dan sejahtera. Kalau bagi Bapak Ibu yang pernah ke Helsinki, kita akan melihat kota itu begitu indah pemandangannya ya, luar biasa. Ironisnya, angka depresi dan bunuh dirinya termasuk paling tinggi di dunia, paling tinggi, sejajar dengan Korea Selatan, Jepang, dan beberapa negara lainnya. Angka bunuh diri 15,3%, angka bunuh dirinya 15,3%, angka depresinya 52% dari jumlah penduduknya. Bayangkan. Maka yang lebih parah lagi, rakyatnya menjawab, kami bahagia karena orang yang depresi sudah bunuh diri. Dan kata lain, tidak ada lagi yang bunuh diri karena depresinya semua udah bunuh diri. Kami bahagia. Dan kami juga bahagia kalau kami minumnya semakin banyak dan mabok. Karena kita tahu bahwa orang tuh kalau minum banyak dan mabok, dia fly, dia happy, dia enjoy. Itu yang dia ceritakan, sungguh ironis. Ini candanya luar biasa, tapi ini sebuah kenyataan. Bahagia itu bisa sangat simpel, bahkan bisa sangat kompleks. Dari
kita melihat ya, dari data negara Finlandia yang begitu kaya, bahkan dikatakan negara yang paling bahagia di dunianya, tapi rakyatnya mereka merasa tidak bahagia. Apa yang kurang? Padahal akses fasilitas sekolah dianggap terbaik, udara, air bersih, hutan bagus, tempat damai dan sejahtera. Tapi mereka tetap merasa tidak bahagia. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia ada guyon katanya jauh lebih baik. Kalau kita melihat di Jakarta ya, kehidupan kota Jakarta itu jauh dari bahagia. Tapi dikatakan jauh lebih baik. Bayangkan bagaimana cara orang hidup, bayangkan bagaimana cara orang mengendarai kendaraan, khusus sepeda motor. Itu akan merenggut kebahagiaan kita. Mungkin karena kita orang Jakarta, mungkin kita orang Indonesia udah biasa yang masa bodoh, biar yang penting masing-masing kita selamat. Tapi sekali lagi, mau itu menggambarkan bahwa kebahagiaan itu bukan ditentukan dengan letak, ya. Kebahagiaan bukan ditentukan dengan sebuah tempat yang indah. Bahagia itu bisa sangat simpel, dan bahkan bahagia juga bisa sangat kompleks. Makanya Mahatma Gandhi pernah berkata, bukanlah bahagia itu Anda memiliki pakaian yang mewah dan sebagainya, melainkan ketika apa yang ada Anda pikirkan, ketika apa yang Anda lakukan, dan ketika apa yang Anda dapatkan, semuanya berada dalam satu rangkaian yang konsisten. Itulah kebahagiaan. Saya ulangi ya, bukanlah bahagia itu Anda memiliki pakaian yang mewah dan sebagainya, melainkan ketika apa yang Anda pikirkan, Anda lakukan, dan apa yang Anda dapatkan, semuanya berada dalam satu rangkaian yang konsisten. Itu digambarkan bahagia seperti itu. Pagi hari ini, saya mengajak kita membuka satu bagian dari firman Tuhan, Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Ini ayat yang paling terkenal. Ayat ini sering kita dengar. Jadi kebahagiaan yang seperti apa? Kalau kita sebagai anak Tuhan, kebahagiaan ini seperti apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kita. Lukas 11 ayat 27 berkata demikian, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Ayat 28 kita membaca bersama-sama. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi poinnya pagi hari ini, Yesus berkata kepada kita, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi ayat ini tidak berkata yang berbahagia ialah mereka yang punya uangnya banyak, yang memiliki kekayaan, yang memiliki ketenaran, yang memiliki kehormatan. Ayat ini tidak berkata demikian. Bahkan kenyamanan. Ayat ini tidak mengatakan hal demikian. Malah ayat ini berkata yang berbahagia ialah mereka yang berbahagia ialah yang pertama, mereka yang mendengarkan firman Allah. Jadi persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kata Roma 12 ayat 1, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi berbahagia itu adalah mendengarkan firman Allah. Di sini. Dan yang kedua, memelihara. Yang kedua, memeliharanya. Memelihara firman Allah itu bicara sinergi. Harus ada sinergi dalam kaitan membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Jadi ayat firman Tuhan di bagian yang berkata, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, serta lakukanlah. Itu Yesus memberi pesan kepada kita, kalau kita mau berbahagia, itu kita harus mendengarkan firman Allah, benar-benar sungguh-sungguh mendengarkan, bukan hanya sambil lewat, ya. Bukan hanya sekedar, tapi kita tuh benar-benar memaknai sedemikian rupa untuk memastikan hal itu bahwa kita mendengar. Yang kedua, kita harus memelihara. Memelihara kita bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar mendengar,
Tapi kita merenungkan, yang namanya merenungkan butuh waktu, butuh ketekunan, butuh kemauan, butuh tekad. Baru kita bisa menerapkan dan melakukannya. Jadi dari ayat dari Lukas 11, 27, 28 ini terjadi perbedaan sudut pandang antara seorang perempuan itu mewakili seorang ibu. Dia memberi rasa hormat yang tinggi kepada Tuhan. Dia itu membayangkan, kalau saya punya anak nih seperti Yesus yang punya hikmat, yang punya kebijaksanaan, yang bisa melakukan mujizat, itu sebuah kebanggaan yang luar biasa akan saya alami. Seperti Ibu Maria yang melahirkan Yesus digambarkan seperti itu. Ibu Maria akan bahagia punya anak seperti itu. Kita pun demikian. Nggak adalah orang tua tuh nggak bangga, nggak bahagia melihat anaknya berhasil sukses dalam banyak hal. Tetapi Yesus tuh mengkonter jawaban perempuan itu, menangkal jawaban perempuan itu. Bukan bahagia itu bukan seperti itu digambarkannya, tapi berbahagia itu adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Itu suatu hal yang luar biasa. Kelihatannya simpel, tapi nggak mudah untuk diterapkan. Oleh sebab itu, yang namanya sulit itu perlu kita belajar. Ya, sekali lagi ya, jadi kekayaan, ketenaran, kehormatan bukanlah indikasi membuat orang itu berbahagia hidupnya. Itu bukanlah sebuah indikator. Saya beri contoh. Contoh yang pertama, saya mau beri kita yang namanya Robin Williams. Mungkin semua kita kenal ya nih. Kalau yang di California, yang tinggal di California tuh tahu Pak Emmanuel yang namanya Robin Williams. Dia adalah aktor, seorang aktor yang terkenal. 3 kali dia tuh aktor yang terkenal. Dia 3 kali meraih piala Oscar dalam bidangnya sebagai aktor dan komedian. Dia itu stand up komedi yang luar biasa. Dia selalu melakukan stand up komedi di berbagai negara yang ada tentara Amerikanya untuk beri penghiburan, untuk memotivasi mereka, menyemangati mereka, luar biasa. Komedian yang ternama yang di Hollywood. Tapi apa yang terjadi? Dia punya ketenaran, dia punya kekayaan, dia punya kehormatan, tapi dia mati dengan cara yang tidak lazim. Cara dia mati bunuh diri dengan cara gantung diri. Dia meninggal pada tanggal 11 Agustus 2014 pada usia 63 tahun. William mengalami lonjakan rasa takut, cemas, depresi, dan insomnia. Bayangkan, nggak ada yang kurang. Kalau secara materi, secara kehidupan, semua lengkap. Yang lebih lagi mengenaskan, rupanya penyebab kematian Robin Williams, dia memutuskan bunuh diri, terkuak di media. Ia merasa tidak lucu lagi, dan itu membuatnya sangat tertekan dan mengakhiri hidupnya. Hanya merasa tidak lucu lagi, dia mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Ini kan sebuah hal yang tragis. Sebuah hal yang tragis. Dan salah satu yang paling diingat dari Robin Williams adalah kutipannya demikian, dia berkata, yang terkenal, orang yang paling bahagia justru menyembunyikan kesedihannya. Ini kan orang yang paling bahagia justru menyembunyikan kesedihannya. Ini kan bertolak belakang sekali. Bertolak belakang lagi dengan kehidupan pribadinya. Ya sekali lagi ya, di sini menceritakan juga orang yang berbahagia itu dia mendengarkan firman Allah. Kita perlu, padahal kita tahu bahwa Pengkhotbah 3 ayat 1 itu Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Satu lagi saya mau beri kita contoh. Ini lebih terkenal yang lagi hot issue-nya sekarang ya, yaitu yang namanya Kokoli. Itu bisa tampilkan wajahnya Kokoli. Ini lagi hot issue, dia meninggal di awal Juli yang lalu. Kokoli ini adalah artis Hong Kong, diva Hong Kong berkebangsaan Amerika. Dia meninggal dunia di usia 48 tahun, diduga dia bunuh diri karena bertahun-tahun mengalami depresi. Kalau kita mau melihat
lebih detail lagi tentang kehidupan pribadi Kokoli, kita bisa akses, mungkin buka di Google, kita melihat di Google itu diceritakan dia 9 kali gagal dalam program bayi tabung. Dia merindukan hadir seorang anak. 9 kali dia mengikuti program bayi tabung, dia gagal. Dan juga dia itu mengalami pengkhianatan suaminya. Suaminya adalah warga negara Kanada, orang yang kaya, pauter usia. Mereka berpaut usia kurang lebih 15 tahun atau 18 tahun, kurang lebih seperti itu. Dia mengalami pengkhianatan suaminya karena suaminya selingkuh 2 kali. Dan diperparah lagi, setahun sebelum kematiannya, dia mengalami kanker payudara. Dan yang terakhir, dia mengalami depresi berat, mungkin depresi tingkat tinggi, yaitu pada waktu dia mengalami cacat fisik pada waktu lahir, kaki dan pinggulnya dioperasi untuk membuat dia lebih aktif lagi. Ternyata operasi kaki, operasi pinggulnya mengalami kegagalan. Itu yang membuat dia hanya frustasi tingkat tinggi dan mengakhiri hidupnya. Bayangkan orang yang begitu aktif, terkenal, nggak bisa gerak itu sakit, akhirnya mengakhiri hidupnya. Dia mati dengan tragis, yaitu bunuh diri. Ini sama seperti Robin Williams, nggak ada yang kurang. Dia tenar, uang udah nggak masalah. Uang itu buat mereka tuh udah nggak ada apa-apanya. Warisan mereka banyak. Lewat keterkenalan mereka, popularitas mereka punya nilai jual yang luar biasa. Tapi sekali lagi, tapi itu bukanlah hal menentukan hidup kita berbahagia. Pengkhotbah 3 saya juga ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah, di kolong langit ini ada waktunya lahir, ada waktu meninggal, ada waktu menangis, waktu tertawa, ada waktu meratap, pada waktu kita mengalami sakit, penyakit, depresi, stres, itu ada waktunya. Kita menangis, kita meratap, mungkin ada waktu sakit, mungkin tak kunjung sembuh, kita udah berupaya sedemikian rupa, sampai merenggut kebahagiaan kita. Ini firman Tuhan harus kita menjadi ingatan buat mengingatkan kita. Ada waktunya dalam hidup ini kita menangis, kita meratap, ya kan? Ada juga waktu kita mencari dan membiarkan rugi. Kita tahu sekarang bisnis ini lagi sulit sekarang ini. Digambarkan cari uang sangat begitu sulitnya. Itu ada waktunya kita membiarkan rugi. Karena Tuhan hidup untuk segala sesuatu ada waktunya. Kalau kita bisa mendengarkan firman Tuhan ini, memelihara firman Tuhan ini, saya yakin kebahagiaan itu nggak akan pernah sirna dalam kehidupan kita. Mungkin Anda bilang, Ferry ngomong enak aja. Saya juga mengalaminya, maka saya sampaikan. Saya minta izin dulu sampaikan itu. Tapi itu nggak akan merenggut kebahagiaan kita, karena berarti nggak ditentukan oleh itu. Ada waktunya menyimpan, ada waktunya membuang, dan seterusnya. Itu perlu kita dengar dan kita renungkan, kita pelihara. Kalau enggak, kita akan mengalami juga apa yang dialami oleh Robin Williams dan Kokoli ini. Jadi sekali lagi, jadi relasi dengan Tuhan akan menghasilkan 4 kesadaran. Ini saya mendengar yang namanya kesaksian orang surat cintanya Tuhan. Saya mendengar kesaksian beberapa orang yang mengalami kesembuhan di dalam sakit penyakit yang kronis, yang kritis, sehingga ini ditulis surat cintanya Tuhan. Kadang-kadang dalam hidup ini ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita terima. Itu adalah bagian dari kehidupan. Itu adalah bagian dari perjalanan sebuah kehidupan. Suka atau nggak suka, kita akan terima. Kita nggak akan bisa hindari itu. Tapi surat cinta Tuhan, kalau kita menyadari bahwa apa yang kita alami dalam hidup ini, itu bisa merenggut kesehatan kita, bisa mungkin merenggut kebahagiaan kita. Tapi saya berharap itu jangan sampai berlarut-larut terjadi dalam kehidupan kita. Surat cintanya Tuhan, ada empat hal kesadaran ya. Ada 4 kondisi kesadaran yang perlu kita pahami dalam hidup kita mau belajar bersama-sama. Yang pertama, kita harus menyadari, aku tidak tahu apa-apa. Yang kedua, aku tidak bisa apa-apa. Yang ketiga, aku tidak punya apa-apa. Yang keempat, aku bukan siapa-siapa. Saya ulangi, 4 kesadaran harus kita miliki dalam hidup biar kita selalu berbahagia. Aku tidak tahu apa-apa, aku tidak bisa apa-apa,
Aku tidak punya apa-apa, aku bukan siapa-siapa. Kalau kita menyadari hal ini, 4 hal ini, saya yakin hidup kita akan lebih enteng, hidup kita akan lebih plong, lebih happiness, lebih bahagia. Kenapa? Memang hidup ini semuanya apa kita miliki bukan milik kita. Artinya hidup ini adalah waktu yang dipinjamkan. Berkat itulah adalah anugerah yang dipercayakan. Kalau kita bisa memikirkan itu, apa sih sebenarnya yang membuat kita hidup jadi susah, jadi sulit, jadi menderita? Sebenarnya nggak ada sebenarnya. Hanya orang yang sadar tuh dikendalikan oleh kesadarannya itu. Dia sadar. Justru sebaliknya, orang yang tidak sadar dikendalikan oleh pikirannya. Jadi pikiran itu loh sebenarnya, pikiran itu yang menghilangkan kebahagiaan itu sebenarnya. Jadi apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi, itu yang membuat kita kebahagiaannya itu jadi sirna. Kita udah mikir bagaimana ini, bagaimana itu perlu dipikir tapi nggak salah, tapi jangan sampai pikiran itu mengendalikan kehidupan kita sehingga kita tuh kehilangan kesadaran akan 4 hal ini. Jadi ya lagi ya, sebagai ayat yang terakhir saya mau sebagai ayat yang terakhir, saya masih punya waktu sedikit. Ayat terakhir saya membandingkan di Matius 16. Matius 16 ayat 16 sampai 17. Ayat ini saya kutip dua aja 16-17 karena selebihnya Pak Ibu bisa dibaca di rumah. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. 17 kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, engkau bukan manusia, sebab bukan manusia yang menyatakannya itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Saya ulangi, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, ini Petrus ya, sebab bukan manusia yang menyatakannya tapi itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi pengenalan kita akan Tuhan tuh bersifat pribadi, bersifat personal, bukan kolektif. Jadi kita mau berbahagia itu, kita harus hidup terus dalam hadirat Tuhan, hidup terus dalam kehendak Tuhan, hidup terus dalam rencana Tuhan. Jadi hadirat Tuhan tuh yang membuat kita berbahagia. Jadi sekali lagi ya, pengenalan kita akan Tuhan itu sifatnya personal, pribadi, bukan kolektif. Jadi makanya setiap kita tuh pengenalan kita tuh harus bertambah-tambah, bukan semakin berkurang. Justru semakin lama durasi pengiring kita akan Tuhan, justru pemahaman kita akan firman Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan harus bertambah-tambah, bukan dari kata orang. Sebenarnya kita sebenarnya harus mengalaminya. Jadi mengapa mengenal Tuhan itu berbahagia? Pertanyaannya ya. Karena kebahagiaan tidak dapat dari mana-mana. Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita secara pribadi. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Kalau orang banyak uang, mereka berbahagia, itu semu. Begitu uangnya habis, damainya hilang. Banyak orang kan, kalau lagi dapat berkat, dapat angpau, berbahagia, sepertinya ngomongnya berapi-api, ngomongnya menyala-nyala, responnya tuh positif. Tapi begitu uangnya udah habis berkurang, udah ngomongnya udah loyo, udah lemes, udah mulai nggak nyambung, responnya udah negatif. Itu adalah kebahagiaan yang semu. Terkenal, tenar, hemat juga terkenal. Sukses, kehormatan, jabatan, posisi, itu semuanya semu. Kalau itunya semuanya hilang, semua juga damai sejatanya juga akan sirna. Jadi dalam Kristus damainya melampaui dunia ini. Jadi damai sejahtera Yesus itu melampaui dunia ini apapun yang terjadi. Damai Kristus nggak akan pernah sirna. Damai sejahtera bukan berarti tidak ada masalah. Bukan berarti kalau kita hidup baik-baik aja tuh nggak ada masalah. Damai sejahtera bukan berarti tidak masalah, tetapi Tuhan selalu memberi kita kemampuan untuk mengatasi dan berjalan dalam badai. Itu yang menjadi kekuatan dan pengharapan kita. Sebagai penutup, kebahagiaan sejati tidak ditentukan oleh seberapa banyak harta yang kita miliki, bukan terkenal, bukan kita memiliki jabatan, posisi yang tinggi, sebuah kehormatan, enggak. Tetapi lebih ditentukan oleh siapa yang kita miliki. Kalau kita miliki Kristus dalam kehidupan kita, kebahagiaan yang sejati itu terus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Karena sukacita kita, damai cita kita bukan dipengaruhi dengan apa yang ada di luar,
Tapi damai sejahtera kita, sukacita kita ditentukan oleh dengan apa yang di dalam. Kalau ada Yesus Kristus, ada pribadi dalam kehidupan kita, sejatinya kebahagiaan itu akan selalu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.